Please subscribe our YouTube channel. Saya akan menanggapi video yang ada di depan, video dari Pak Pariaji, pemimpin dari Gereja Tiberias Indonesia. Video yang baru kita lihat itu adalah seputaran bagaimana Pak Pariaji menekankan pentingnya atau hebatnya atau luar biasanya minyak urapan. Seperti yang kita tahu bahwa memang selama ini Pak Pariaji penekanan utamanya salah satunya adalah persoalan minyak urapan, saudara-saudara. Dan saya waktu dapat video ini saya nonton, secara jujur saya terganggu karena bagi saya ini adalah suatu penyesatan yang luar biasa. Bukan biasa-biasa, ini penyesatan. Sebab kalau kita lihat di video tadi ketika beliau menyampaikan tentang minyak urapan bisa menyembuhkan, bisa mempertobatkan, juga semacam penangkal bagi virus corona, ditambah lagi bahwa kalau ke sorga harus bawa minyak urapan, kalau tidak ada minyak akan diusir dengan data-data yang beliau pakai atau Pak Pariaji pakai secara kacau. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kitab suci berkata dalam surat Yudas 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman ini, betul sesuai dengan Alkitab, tampil pengejek-pengejek yang menghina ajaran-ajaran yang berbeda dengan pemahaman mereka. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas katakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sekian dari saya, Maraden Syian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Nama saya Kristianto Ibrahim. Beberapa tahun yang lalu, saudara terkasih, anak saya yang di sebelah sana ini bernama Vera Ibrahim, diam di kota Melbourne. Saat itu dokter memvonis anak saya ada sel abnormal yang kalau didiamkan akan menjadi kanker. Dan dokter ini mengatakan bahwa kandungan anak saya ini harus segera dioperasi. Kita tidak berputus asa, saudara kasih. Saya datang ke Tiberias saat itu dan melalui pinjaman kudus dari minyak urapan yang dikirimkan dari Jakarta ke kota Melbourne, saya itu bisa terjadi. Ternyata saudara kasih, akhirnya penyakit anak saya ini disembuhkan. Nah, pada tahun 2002, anak saya bernama Vera ini hamil 3 bulan. Saat itu dia mengalami pendarahan yang hebat, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dokter mengatakan janin anakmu saat ini sudah hampir tidak bergerak lagi jantungnya dan dokter mengatakan harus segera digugurkan. Tapi saya pun juga tidak berputus asa
saya datang ke gereja Tiberas kembali saudara kasih, dan melalui handphone saat itu saya datang, Pak Reji mengatakan kepada saya di Jakarta, Vera ada di kota Melbourne. Saat itu Pak Reji katakan kepada saya, you bawa handphone enggak? Saya bawa handphone, segera telepon anakmu yang berada di kota Melbourne saat ini. Saya telepon, puji Tuhan, anak saya mengangkat handphone itu, saudara kasih, dan didoakan melalui handphone dari Jakarta ke saat itu Vera ada di kota Melbourne. Saudara kasih, besok paginya ternyata perdarahan anak saya ini sudah stop, dan ternyata saudara kasih pada tanggal 10 Desember tahun 2002 lahir seorang anak perempuan yang telah diberi nama oleh pendeta Dr. Yesaya Praji, namanya adalah Marta Kristi Sarumpayat, dan saat ini ada di samping saya. Dia sekarang setelah berumur 9 tahun saudara kasih, dan saudara kasih istri saya juga yang ada sama saya ini saat kurang lebih 5-6 tahun yang lalu divonis oleh dokter jantung terkenal di kota Jakarta. Dia mengalami suatu penyakit jantung dan harus makan obat seumur hidup. Tapi saudara kasih melalui perjamuan kudus yang dia sering ikuti, ternyata saat ini jantungnya sudah sehat, normal, di dalam nama Tuhan, tidak perlu dioperasi di dalam nama Tuhan. Dan saudara kasih, mertua saya yang berumur 85 tahun saat ini juga beberapa tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu, dokter ini mengatakan mertua saya ada kanker pankreas stadium 3B. Ternyata saudara kasih melalui perjamuan kudus yang dia bawa melalui gereja Tiberas, akhirnya saudara kasih dia tidak perlu dioperasi, dan ternyata kankernya sampai detik ini telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus dan minyak urapan yang sering dia ikuti. Tidak ada kanker di dalam dirinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi mujizat terjadi dari keluarga Pak Ibrahim, juga Ibu Yvonne, dan juga Vera, dan juga Marta. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Silakan Bapak, Ibu, kenalkan siapa dan apa yang mujizat terjadi. Dokter sudah memvonis anak saya bocor ginjal kronis. Pernah cuci darah 1 kali, kondisinya koma, sempat koma. Kemudian papanya dibawa ke Balai Sarbini, Tiberias, itu didoain sama Bapak Pendeta Pariaji, dikasih 2 pot perjamuan kudus minyak urapan, bebas dari maut, sembuh dari bocor ginjal dan tidak cuci darah lagi. Sempurna. Jadi kakinya yang bengkak-bengkak juga. Sudah bengkak kakinya tadi. Sudah bengkak, saya olesin dengan minyak urapan, mujizat terjadi lagi, kakinya sembuh dan tidak bengkak-bengkak lagi. Jadi bebas daripada cuci darah, tidak kronis ginjal, maut, bebas daripada maut itu. Bersyukur ya Ibu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Ibu luar biasa. Ya.